Salam Bapak Pendeta, apakah berdosa jika dalam doa berbicara dengan nenek moyang dengan alasan adalah malaikat surga yang selalu menjaga? Dan juga sebelum berdoa selalu berbicara dengan roh nenek moyang menggunakan bahasa daerah. Bicara dengan roh nenek moyang menggunakan bahasa daerah baik dalam perjalanan doanya atau juga sebelum berdoa. Jadi di sisi lain ada doa, di sisi lain ada omong dengan roh nenek moyang yang dipercaya masih ada begitu ya. Oke, saya bisa pastikan ini sesat. Salah satu kebiasaan yang Tuhan benci itu ialah kalau beromong dengan arwah. Saul itu dihukum mati, salah satu alasannya itu. Selain memang dia juga orang Kristen palsu, kalau andai kata mewakili orang Kristen, dia contoh Kristen palsu dan perjanjian lama. Salah satu penyebab Tuhan hukum Saul dari situ, saudara-saudara. 1 Tawarik pasal 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ini dia. Jadi jelas ini sesat. Saya tidak takut-takut omong. Sesat. Siapapun Anda yang dengar saya. Anda yang biasa omong di arwah. Biasa omong di kuburan. Anda sesat. Dan celakalah rohaniawan-rohaniawan yang tidak togor ini. Ya, makanya kayak orang horo hewan, kau taruh di sana bilang hormat leluhur ini leluhur itu, seperti saya baca di koran pembangunan kantor gubernur baru itu, itu sesat dalam nama Yesus. Kau omong dengan awal seundang rohaniawan pakai omong de arwah lagi. Yesaya pasal 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Yang betul apa ayat 20? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Yang kita cari itu pengajaran, bukti kitab suci firman Allah. Tiba omong di arwah. Arwah itu tidak ada hubungan dengan kita lagi. Bandingkan juga dengan data lain di Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Orang yang turun ke dunia orang mati tidak ada hubungan dengan kita. Dia tahu sebawang-bawang di orang mati. Dosa itu sesat. Sorry, mus omong. Itu usah pakai sorry le. Kok sesat sorry le. Sesat. Bertobat saudara-saudara. Ya, mesti bicara keras. Apalagi lu kesama ke makas ketemu Tuhan dan setan. Doa-doa pi omong dan moyang dong. Tidak ada hubungan. Bahkan firman Allah berkata di dalam Mazmur ya. Mazmur 88 mulai ayat 11 dikatakan demikian. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Ayat 13. Diketahui orangkah keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Itu dunia orang mati. Itu bisa. Jadi kesimpulannya itu dipastikan sesat kalau tidak bertobat. Sebagaimana Tuhan hukum Saul, Anda dan saya pun bisa kena hukum kalau Anda tidak bertobat. Saya ingat firman Allah, Tuhan bilang sama Yeskiel, kau kasih tahu orang itu, orang fasik itu. Bilang dia bertobat. Dan kalau dia bertobat, engkau telah menyelamatkan dia. Tuhan pakai engkau, toh. Tapi kalau dia semodel begitu, kau tidak omong, kau dituntut Tuhan. Berapa banyak pendeta yang tahu itu kasus orang tanam kepala karbo di mana? Di kantor gubernur Barun. Berapa pendeta yang omong? Saudara pendeta hamba Tuhan tahu kebenaran, soalnya ada yang bersuara. Kalau ada terima kasih, bagus. Tapi yang tidak bersuara Tuhan bilang sama Yeskiel, ini orang mati, saya tuntut pertanggungjawaban dari kau. Hidup dari kolete jemaat bersontogor dosa ke mana? Kita ini berdoa supaya Kupang ini diberkati. Bukan pemimpin-pemimpin di ini negeri. Satu sisi percaya Tuhan Allah pi gereja, mas satu sisi pi songgo-songgo juga. Setan pejabat model begini. Kalau Anda tidak bertobat pejabat, siapapun Anda neraka pasti tunggu kamu. Bertobat, saya mengasihi kamu.
Begitu. Minta maaf beta kalau ini paling darah tinggi nah. Mus omong. Tuhan berkati.